Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa kembali untuk membahas pengadaan barang atau jasa di Badan Layanan Umum Daerah. Topik kita kali ini adalah tata cara pengadaan barang atau jasa di BLUD. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tata cara pengadaan barang atau jasa pada BLUD. Bagaimanakah tata cara pengadaan barang atau jasa di Badan Layanan Umum Daerah? Simak penjelasan berikut ini. Tata cara pengadaan barang atau jasa di BLUD ada dua jenis. Pertama, pengadaan barang atau jasa yang menggunakan dana APBD. Pengadaan barang atau jasa yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Kedua, pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan BLUD. Pengadaan barang atau jasa yang didanai anggaran BLUD yang berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan sesuai peraturan kepala daerah. Bagaimanakah garis besar tata cara pengadaan barang atau jasa jenis kedua ini? Pengadaan barang atau jasa yang menggunakan dana pendapatan BLUD itu memiliki fleksibilitas. Artinya, pengadaan barang atau jasa ini dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Sebagai bentuk fleksibilitas, BLUD dapat menetapkan sendiri prosedur pengadaan barang atau jasanya. Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, prosedur ini harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sekarang, saya akan memberikan gambaran besar bagaimana pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dana pendapatan BLUD. Secara umum, tahapan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dana pendapatan BLUD ada 5 tahap. Pertama, perencanaan pengadaan. Kedua, persiapan pengadaan. Ketiga, persiapan pemilihan. Keempat, pelaksanaan pemilihan. Dan kelima, pelaksanaan kontrak. Pertama, perencanaan. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Tahapan pertama ini meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang atau jasa, penetapan cara pengadaan, penetapan jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Pada tahapan ini diatur tentang pemaketan atau konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan penyedia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD. Contoh, apakah jenjang nilai pengadaan di atas 200 juta itu menggunakan metode pengadaan berupa tender atau tidak, maka disesuaikan dengan kebutuhan BLUD. Ketentuan tentang jenjang nilai ini harus diatur menggunakan peraturan kepala daerah. Terakhir, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengumumkan output tahap perencanaan, yaitu Rencana Umum Pengadaan, RUP, pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, SIRUP. Kedua, persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, PPK. Tahapan ini meliputi 4 kegiatan, yaitu 1. Review dan penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. 2. Penyusunan dan penetapan HPS. 3. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. 4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga. Di samping itu, PPK juga mengidentifikasi apakah barang atau jasa yang akan diadakan masuk dalam kategori yang bisa diadakan melalui pengadaan langsung, e-purchasing, atau pengadaan khusus. Selain itu, PPK juga melakukan review terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang disediakan oleh usaha kecil serta koperasi.
Pada tahapan ini dihasilkan dokumen persiapan pengadaan yang berisi spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak. Ketiga, persiapan pemilihan penyedia. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyiapkan pemilihan penyedia setelah menerima surat permintaan pemilihan penyedia yang dikirim oleh PPK. PPK mengirimkan surat ini disertai dengan dokumen persiapan pengadaan. Pada tahap ini, Pokja pemilihan melakukan dua hal. Pertama, mereview dokumen persiapan pengadaan. Kedua, menetapkan 1. Metode pemilihan penyedia. 2. Metode kualifikasi. 3. Persyaratan penyedia. 4. Metode evaluasi penawaran. 5. Metode penyampaian dokumen penawaran. 6. Jadwal pemilihan. Dan terakhir, dokumen pemilihan. Pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan kontrak berbentuk surat perintah kerja (SPK), persiapan pemilihan dilakukan oleh pejabat pengadaan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yaitu: pertama, mereview dokumen persiapan pengadaan. Kedua, menetapkan persyaratan penyedia. Ketiga, menetapkan jadwal pemilihan. Dan terakhir, menetapkan dokumen pemilihan. Pada tahap ini, metode penunjukan langsung mungkin dapat dipilih bila sesuai dengan kriteria. Misalnya, untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu dan sesuai dengan kebutuhan PLUD. Keempat, pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia dapat dilakukan oleh PPK, Pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan berdasarkan metode pemilihan yang akan digunakan. PPK terlibat secara langsung untuk memilih penyedia bila pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui e-purchasing dan nilai pagunya paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Sementara itu, mekanisme pengadaan barang atau jasa dalam keadaan darurat juga dapat digunakan oleh PLUD dengan merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Kelima, pelaksanaan kontrak. Setelah penyedia terpilih, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak. Tahap ini melibatkan PPK, pejabat penandatangan kontrak, dan penyedia. Pelaksanaan kontrak meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, review laporan hasil pemilihan penyedia. Kedua, penetapan surat penunjukan penyedia barang atau jasa (SPPBJ). Ketiga, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Keempat, penandatanganan kontrak. Kelima, penyerahan lokasi kerja dan personil. Keenam, surat perintah mulai kerja (SPMK) atau surat perintah pengiriman (SPP). 7. Pemberian uang muka. 8. Penyusunan program mutu. 9. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 10. Mobilisasi. 11. Pemeriksaan bersama. 12. Pengendalian kontrak. 13. Inspeksi pabrikasi bila diperlukan. 14. Pembayaran prestasi pekerjaan. 16. Perubahan kontrak. 17. Penyesuaian harga apabila diperlukan. 18. Keadaan kahar. 19. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. 20. Pemutusan kontrak. 21. Pemberian kesempatan. Dan terakhir 22. Denda dan ganti rugi. Mari kita ulangi pelajaran ini. Apa yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam pengadaan barang atau jasa di PLUD? Bagus. Apa saja tahapan dalam pengadaan barang atau jasa di PLUD? Bagus. Bagaimana pengaturan nilai pengadaan dan metode pemilihan yang digunakan? Bagus. Demikian pembahasan kita tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di PLUD. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa